Tahdzibul akhlak, penyakit hati ketujuh, ya ittiba'ul hawa, yang ternyata cukup panjang nih pembahasannya. Yang terakhir ini apa namanya, obat gitulahnya, obat untuk menghilangkan, ya, obat untuk melawan ittiba'ul hawa. Itu adalah mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam beragama, ya, bersungguh-sungguh gitu untuk menjalankan agama, mengamalkan ajaran agama Islam. Mujahadah kesungguhannya, ya, bersungguh-sungguh. Ya, mereview juga sedikit nih ya. Ini ke bagian akhir nih ya, ternyata mujahadah masih ada satu bagian lagi nih yang belum. Ya, sebelum ke benar-benar bagian akhir dari ittiba'ul hawa, itu adalah al-hawa, al-hawal mahmud. Ini mau review sedikit nih ya, juga kemarin sudah disampaikan karena ini sangat-sangat penting nih ya. Kalau sebelumnya ininya dalam sudah agak lama sebetulnya pembahasannya, yaitu tentang bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Ya, itu sudah semua tahu ya, tanpa agama juga manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Hanya kalau tanpa penjelasan dari Allah, ya, pemilik ilmu gaib tentang ruh manusia, tidak tahu sama sekali. Ya, karena ruh itu termasuk gaib, di mana manusia tidak bisa menjangkau perkara-perkara gaib. Ada kesamaan ya antara jasad dan ruh. Ada apa ini humming drumming? Diopin dulu. Ini apa, siapa ini membawa humming drumming disebut nanti kita ya, splatteran. Nah, manusia terdiri dari jasad dan ruh. Nah, ada tentu beda jasad dan ruh. Tapi dari kedua unsur yang membentuk lah itunya manusia tersebut, ada kesamaannya. Di antaranya kesamaannya adalah sama-sama ada penyakitnya. Jadi sakit untuk jasad dia dan harus disembuhkan. Kemudian ruh juga ada penyakitnya sehingga ruh itu sakit. Nah, ini yang sedang kita bahas ini kan tentang penyakit ruh. Ya, penyakit ruh itunya, penyakit jasad, penyakit ruh. Di antaranya ini ya, kalau penyakit jasad itu justru bisa menjadi penghapus dosa. Tapi kalau penyakit ruh itu adalah dosa. Kalau penyakit jasad itu bisa menjadi penghapus dosa, kalau penyakit hati, penyakit ruh justru itu dosa. Nah, tapi ini nih kesamaannya, ada penyakitnya sehingga jasad itu sakit. Ruh juga ada penyakitnya sehingga ruh itu sakit. Dan harus disembuhkan. Kalau jasad misalnya sakitnya, penyakitnya itu bisa disembuhkan dengan kan banyaknya metode penyembuhan banyak.
Ada di kita ini dikenalnya dengan secara medis dan alternatif. Yang lainnya itu alternatif gitu ya. Penyembuhan secara medis dan alternatifnya entahlah hanya penyembuhannya seperti apapun. Tapi misalnya kalau penyakitnya itu harus bisa disembuhkan dengan berupa obat. Ya, obat yang diminum gitu ya, minum obat supaya sembuh. Nah, obat itu rasanya pahit. Nah, kalau ingin sembuh kan mau tidak mau sebutnya ya, mau tidak mau, suka tidak suka minum obatnya, karena dengan obat itu gitunya penyakit itu bisa disembuhkan. Artinya minum obat yang pahit itu jadi satu keharusan. Kalau tanpa minum obat tersebut ya penyakitnya tidak akan sembuh. Nah, untuk penyakit ruh itu ya ada juga obat pahitnya yang harus diminum. Mau tidak mau untuk kesembuhan penyakitnya itu ya dengan cara meminum obat tersebut. Kalau untuk penyakit ruh, pil pahit, obat yang rasanya pahit itu adalah jihad dan sabar. Jihad atau mujahadah. Nah, ini salah satu nih di sini nih kesungguhan di dalam menjalankan ajaran agama atau mengamalkan ajaran Islam. Kesungguhannya nih ya, kesungguhan untuk mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini penyakit. Inilah obat yang rasanya pahit. Jadi kalau ada yang enggan untuk minum obat, tidak mau minum obat karena pahit rasanya. Kalau dokter mungkin bilang ya terserah, itu yang sakit siapa. Tidak mau minum obatnya karena rasanya pahit gitu ya. Kalau dokter kan hanya ngasih obat, paling dokter mengatakan ya terserah, yang sakit kamu, yang ingin sembuh siapa, obatnya ini kalau ingin sembuh. Nah, untuk penyakit rohani itu obat untuk menyembuhkan seluruh, bahkan ya seluruh penyakit rohani itu adalah kesungguhan untuk mengamalkan ajaran Islam dan sabar. Itunya saya ingat bagian mujahadah gitunya, mujahadah jihad atau bersungguh-sungguh. Ini obatnya, ini obat, ini ya obat, ini lawan gitunya untuk melawan ittiba'ul hawa adalah kesungguhan untuk mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan syariat Islam. Nah, di mana kesungguhan ini kan salah satu dari 5S. Ada yang bertanya 5S itu apa? Ada juga yang belum tahu rupanya. Padahal 5S ini nih ya, kalau benar-benar dijalankan, ini kunci masuk surga tanpa hisab. Ini yang 5S ini nih, kursi ini lagi. Kunci masuk surga tanpa hisab. Ini yang 5S ini ya, karena ada yang bertanya nih ya, 5S itu apa? 1, iman. Ini hal yang paling mendasar. 1, iman. 2, ilmu. Ini sebagai dasar beramal. Iman dan ilmu. Tanpa iman gagal, tanpa ilmu gagal. Yang namanya amal gugur dua-duanya. Suatu amal itu tanpa iman, tanpa ilmu, jadi salah dua-duanya, jadi dosa bahkan. Ya, 1 iman, 2 ilmu, 3 kesungguhan. Nah, ini nih mujahadah ini 5S yang ketiga. Ya, 1 iman, 2 ilmu, 3 kesungguhan, 4 maksimal. Maksimal ini artinya kalau ketika melakukannya itu lakukanlah dengan
maksimal sampai batas maksimal yang kita mampu. Itu kan kebalikan dari al-qasda, kemarinnya al-qasdu. Tuh yang keempatnya maksimal, yang terakhir S yang kelima dawam atau konsisten. Kalau sudah seperti itu, nah inilah masuk surga tanpa hisab kalau sudah seperti ini. Ya, iman, ilmu, kesungguhan, maksimal, konsisten. Itu 5S. Itu kan nyari S-nya di mana? Di tukang S ya, yang S nama. Nyari S kemana? Ke tukang S, S nama. Misi S-nya di mana? Di tukang S nama lah. Ini semuanya iman, ilmu, kesungguhan, maksimal, konsisten atau dawam, continue, konsisten. Ini semuanya berdasarkan ayat dan hadis. Ayat dan hadis menuntut seperti ini. Ya beriman, berilmu, bersungguh-sungguh, konsisten dan maksimal dan konsisten. Yang kemarin apalagi dalam pembahasan yang hari Jumatnya tentang al-qasdu. Ya babul qasdi wal mudawamati fil amal. Bab benar dan tepat. Nah, ini kan harus pakai ilmu untuk beramal benar dan tepat itu harus pakai ilmu. Nah, kemudian ya bersungguh-sungguhlah gitunya ketika mengamalkannya, dan kalau sudah melakukan, lakukan dengan maksimal. Nah kalau sudah seperti itu terus lakukan, jangan sampai hanya sekali-kali. Eta yang masuk surga tanpa hisab dan kitu tah yang dalam beragama Islamnya itu dua gitu kan, sebagai landasannya iman dan ilmu. Kemudian bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh ini artinya dalam menanggapinya, memandang, menanggapi, menyikapi gitunya ajaran syariat di dalam agama Islam. Kemudian lakukan dengan maksimal. Dan terakhir, nah itu yang paling berat justrunya yang terakhir, yaitu dituntut untuk konsisten. Eta 5 ST-nya. Nah, kalau nyari S-nya letah carilah sendiri, S-nya gampang. S yang kelima apa? Sinam. Nah ini kembali ke sini nih ya. Ini kebalikan dari ittiba'ul hawa itu adalah al-mujahadah. Di sini sebutannya ya. Kata lainnya jihad dan mujahadah sama. Harus ada berarti kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mau gitu ya, mau bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama Islam. Nah, yang kemarin hadisnya ayatnya baru satu ya, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Jelas menyebut ini nih yang kemarin ayatnya nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh, nah ini nih bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah itu yaitu dengan cara itunya bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Lanahdiyannahum subulana. Nah nanti Allah yang akan menunjukkan. Hanya dari diri kitanya ada kesungguhan gak? Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan menunjukkan jalan kami, yaitu as-siratal mustaqim. Itulah yang kemarin nih ya, sudah jelas nih di ayatnya menyebut jahadu. Ini kata kerjanya nih yang disebutnya di ayat ini. Wallazina jahadu, orang yang mujahadah. Jahadu itu kata kerja, kalau mujahadah masdar. Dia mulai. Kalau jahadu itu fi'il madi, kalau mujahadah masdar. Baik. Sekadinya gelap.
Itu ayat yang pertamanya, kemarin rangkaiannya dari 68 sampai dan 69 namanya. Nah, sekarang ayat kedua ya juga tidak kalah penting dia, ayat yang mengungkap tentang kesungguhan. Artinya ini yang dituntut oleh Allah bagi orang Islam ya, karena kalau yang tidak beragama Islam ya sudahlah, kita nggak bicarakan gitu ya, karena agama Islamnya saja kan ditolak oleh mereka. Ini nih yang beragama Islam coba gitu ya. Ayat kedua surat Al-Ankabut ayat 6. Yang sebelumnya Al-Ankabut juga nya ayat 67. Sekarang Al-Ankabut ayat 6. Waman jahada. Kalau di 67 tadi wallazina jahadu, jamaknya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ini juga sebetulnya sama. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun anil alamin. Kalau ini jumlah ya Arab riwayah. Kalau ini jumlahnya jumlah syartiyah. Kalau yang di atas itu jumlahnya khobariyah. Barang siapa, gitulah syarat berartinya, man jahada, barang siapa bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguhnya itu seperti di surat seperti di ayat yang sebelumnya, yaitu ada kemauan, ada kesungguhan gitu ya untuk menjalankan syariat Islam. Dengan catatan lah ya, sejauh mana artinya kita menjalankan syariat Islam, sejauh yang kita mampu dan sebatas kewenangan. Kenapa saya katakan sebatas kewenangan yang ada pada kita? Nah, kita ini siapa? Misalnya kita berhak gak untuk menjalankan syariat Islam? Kalau ada pencuri dipotong tangan, nah kita ini siapa? Kita tidak berhak menjalankan syariat tersebut, baik secara individu ataupun masyarakat ataupun kelompok. Kalau ada yang mencuri, tangkap, kemudian kita gergaji ininya tangannya. Kita ini siapa? Yang berhak menjalankan syariat tersebut adalah pengadilan. Nah, artinya syariat Islam itu ada kesungguhan. Tadi kan ada kemauan, ada kesungguhan untuk menjalankan syariat Islam. Ya sebatas kewenangan yang ada pada kita. Kita ini siapa? Minimal atau paling hal yang paling mendasar adalah syariat Islam yang Allah berlakukan untuk setiap individu. Yang Allah berlakukan menjadi kewajiban individu atau wajib ain gitulahnya. Itu berarti setiap orang itu dituntut oleh Allah untuk mengamalkannya. Nah, hanya pada diri orang Islamnya ada kemauan gak, ada kesungguhan gak untuk mengamalkan syariat Islam tersebut. Nah, ininya yang yang kedua ayatnya, barang siapa bersungguh-sungguh nih mengamalkan syariat Islam, fa innama, nah ini jawab syaratnya, maka barang siapa bersungguh-sungguhnya ada kemauan, ada kesungguhan mengamalkan ajaran Islam, fa innama yujahidu li nafsihi, sesungguhnya, hakikatnya gitulah, kesungguhan itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Nah ini nih, fa innama yujahidu li nafsihi, hakikatnya atau sesungguhnya kesungguhan dirinya itu untuk dirinya. Innallaha, nah ini lanjutkan dengan kata-kata ini ya, innallaha la ghaniyun anil alamin. Wah, tegas sekalinya, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh
alam raya. Maksudnya Allah maha kaya dari seluruh alam raya itu. Allah tidak perlu apapun dari siapapun yang ada di alam raya ini. Karena Allah itu maha kaya, artinya Allah tidak perlu apapun dari siapapunnya di seluruh alam raya ini. Maka kembali lagi nya, siapapun yang bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, sebetulnya kan bersungguh-sungguh di dalam beragama Islam artinya mengamalkan, menjalankan ajaran agama Islam itu untuk dirinya. Karena Allah itu maha kaya dari seluruh alam raya, gitunya terjemahnya. Innallaha la ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh apapun. Allah tidak butuh apapun dari siapapun yang ada di alam raya ini. Kurang apa gitu kan artinya Allah nih ya. Kenapa Allah tidak butuh apa-apa? Jadi jangan dikira artinya kalau kita bersungguh-sungguh ini untuk keuntungan Allah. Enggak, Allah enggak mengambil keuntungan apa-apa. Ya karena Allah tidak butuh apapun. Kesungguhan itu atau hasil dari kesungguhan itu akan kembali kepada dirinya. Kesungguhan itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Itunya ayat ke-6 tuh ya. Ini rangkaiannya ada ke ayat 6 dan 7 gitunya kalau di ayatnya satu ininya. Nah, ayat ke-7-nya wallazina amanu wa amilus solihat lanukaffiranna anhum sayyiatihim walanajziyannahum ahsanallazi kanu ya'malun. Ini kebetulannya hari Jumat kemarin ada pertanyaan tentang ini. Tentang apa bedanya diampuni dosa dan dihapus. Apa bedanya dihapus dosa dengan diampuni. Ini nih diantaranya lanjutannya yang tadinya ayat Al-Ankabut ayat 6. Barang siapa bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama Islam itu untuk dirinya. Karena Allah itu tidak butuh apapun. Dan nyambung ke ayat ke-7-nya ya ini ya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wallazina amanu wa amilu solihat. Ini terusannya dari ayat ke-6-nya. Artinya beriman dan beramal solehnya itu dengan bersungguh-sungguh. Gak boleh iman saridona. Seaya-aya. Iman asal-asalan, berimannya pun tidak boleh asal-asalan, seadanya, sakaburuna, sebut nanti sahayuna. Ini lanjutan dari bersungguh-sungguhnya. Nah ini nih buahnya nih. Barang siapa beriman dan beramal soleh, sama beramal soleh pun beramal solehnya dengan kesungguhan, beramal solehnya dengan bersungguh-sungguh, bukan melakukannya secara asal-asalan. Tadilah sakaburuna, saayana, sahayuna, saridona, karena itu nggak bisa, masa beragama seperti itu. Artinya kalau seperti itu kan mengamalkan ajaran agamanya itu sebutnya yang sebut saayana dia tuh saayana, sahayuna, saridona, sesa berarti itu sisa. Sisa dari apa? Sisa dari mana? Sisa dari mengikuti apa yang mengikuti al-hawa. Tadi dia serius nama. Di sini akan serius bersungguh-sungguh dalam mengikuti al-hawa. Sisanya baru untuk al-haq. Digaplok kok Allah kita gitu mah. Saya sering ya, saya katakan sering saya menyebut ayat ini, yaitu ayat yang fawailul lil musallin. Ulah poho takan ayat eta mah artinya ini kan sholatnya dikerjakan, tapi menurut Allah bagaimana hasilnya? Celakalah orang yang sholat. Yang sholat saja masih celaka, dan Allah pun menyebutkan kan yang sahun itu yang wailunnya
Padahal mengerjakan sholat itu yaitu yang allazina hum an sholatihim sahun. Dicek orang Sunda menyembongan atunah sholatna siga gitu. Ya pantas kalau Allah menyatakan celaka padahal mengerjakan sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya asal. Sahun asal, arti sahun itu sholatnya asal-asalan. Berarti kan tidak ada kesungguhan. Ketika mengerjakan sholatnya itu asal, bukan hanya soal kaifiatnya yang lamanya asal, tekan waktunya asal, padahal Allah sudah menentukan. Pakaiannya asal, padahal Allah sudah menentukan. Ya kaifiatnya juga asal, padahal Allah sudah menentukan. Tak itu yang wailun itu yang seperti itu. Artinya jelasnya di dalam sholatnya atau ketika mengerjakan sholatnya itu tidak ada kesungguhan. Ya, tidak ada kesungguhan dalam melaksanakan, mengamalkan syariat sholat. Jadi sholatnya sahaya-aya, sahayuna, sakaburuna, saridona. Tegenah ini sholat saridona. Ini ya ayat ketujuhnya ya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini lanjutan dari ayat ke-6-nya, bersungguh-sungguh nih ya. Nah yang beriman dan beramal soleh dengan bersungguh-sungguh seperti disebutkan di ayat yang ke-6, lanukafironna anhum, ini jaminan diampuni, berarti kalau sudah disebut dihapus. Lanukafironna anhum sayyiatihim, kami pasti akan hapus ya Pak, hilang dari catatannya, ya pasti diampuni, ya pasti diampuninya. Artinya kalau dihapus itu pasti diampuni dosanya. Lanu kafironna anhum sayyiatihim. Bener kan kalau saya katakan 5S itu kunci masuk surga tanpa hisab, karena dosanya pasti seperti ini, dosanya akan dihapus oleh Allah. Ya kalau dosa sudah tidak ada pasti tidak ke neraka. Apalagi kemarin kan saya menjawab seperti ini, kalau dihapusnya dosa itu dilakukan oleh Allah sebelum orangnya meninggal. Dosanya sudah dihapus dari catatan amalnya, begitu meninggal catatan amal itu kan disegel, berarti dikukuhkan. Jadi karena orang ini sudah tidak beramal lagi dan dari catatan amalnya itu dosanya sudah hilang. Lanu kafirona anhum sayyiatihim, pasti kami akan menghapus. Lu pakai ini taukidnya pun 2 nih. Pasti yakin sih atau sing percaya, sing yakin itunya di sini nih, walazina amanu amilus solihati, la itu penekanan taukidnya. Lanu kafirona itu nun yang an-nunul musyaddadatu itu juga taukid. Ini Allah menegaskan kurang apa gitunya, Allah menyampaikannya. Ini taukidnya 2 nih pada kata ini nih, lanu kafironna, sungguh yakinlah pasti itu ya, kami akan menghapus dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Satu lagi ini yang akan Allah berikan apabila beriman dan beramal solehnya itu dengan bersungguh-sungguh. Wala najziyannahum, sama 2 di taukidnya. Nah dan pasti yakin itulah ya, bahwa kami akan memberi balasan kepada mereka ahsana, dengan balasan yang terbaik. Tah eta nu disebut albirru teh nu kitu tah. Ya dengan balasan yang terbaik dari apa yang mereka amalkan. Nah, ayat ke-6-nya sebetulnya yang ada kata waman jahada fa innama, barang siapa bersungguh-sungguh, fa innama hanyalah dia itu bersungguh-sungguh untuk dirinya, bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah. Innallaha
Ghaniyun anil alamin. Allah tidak perlu apapun, Allah tidak perlu kepada siapapun, Allah tidak perlu apapun dari siapapun yang ada di alam raya ini. Ya Allah Maha Kaya, segala punya atuh. Terus Allah memerintah manusia bersungguh-sungguh di dalam beragama. Memang untuk Allah? Bukan. Ya Allah tidak butuh apapun ya iya dengan kata-kata yang barusannya innallaha laghaniyun anil alamin. Nah, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agamanya, ya bersungguh-sungguh dalam pasti ada ujian. Pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Tidak akan mulus lah orang yang tidak akan mulus, tidak akan mudah gitunya. Enggak, pasti Allah akan memberi ujian. Ya, ujian untuk benar nggak bersungguh-sungguh. Jangan-jangan baru diberi ujian sedikit saja sudah letoy, sudah tewas, sudah geuning kieu, cek Allah teh katingali upit cek kalau bersungguh-sungguh mah harus tahan banting tuh pasti ada ujian. Dan bersungguh-sungguh dalam untuk ininya bersungguh-sungguh di dalam ada kesungguhan mau gitunya mau menjalankan ajaran atau syariat agama Islam ini dengan bersungguh-sungguh. Jangan dikira mudah dan akan terus mulus gitunya, pasti akan ada ujian, pasti ada kesulitan-kesulitan dan iya ya ujian keseriusan dalam menahan al-hawa. Kesungguhan itu dalam al-kaffu anis syahwat. Itu menahan diri itu dari al-hawa intinya. Nah, eta kesungguhan nanti di sana terlihat. Kalau belum apa-apa sudah terbawa lagi oleh al-hawa ke sekali mah ujian deui. Nah, yang akan terasa mudah itu kalau sudah bisa melewati ujian. Kalau sudah bisa melewati ujian itu yang pasti akan kena oleh ini. Itu yang ayat di Al-Lail tefa amma man atau wattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Pasti Allah nantinya akan memberi kemudahan. Saya masih ingat nih ya dari apa sih makna fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, ini orang yang fa'amma mana atau wattaqo wasaddaqa bil husna, iya itu yang ada kemauan dan kesungguhan oleh Allah akan dimudahkan. Lil yusra itu intinya jalan menuju ke surga. Nah, sedangkan untuk bisa masuk surga itu kan harus beramal soleh, beriman dan beramal solehnya kalau di ayat yang tadi. Nah, cara Allah memudahkan seseorang menuju ke surga itu adalah dengan semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Karena Allah suka kepada orangnya gitu ya. Ketika Allah memberi kesempatan beramal soleh oleh orang ini, kesempatan itu segera ditangkap, direspon lah gitunya kesempatan dari Allah ini dan dilaksanakan. Itu Allah suka dan akan terus semakin memberi banyak kesempatan beramal soleh dan dalam melaksanakannya itu oleh Allah diberi kekuatan sehingga ketika melaksanakannya itu tidak ada rasa berat, ringan, bahkan sebetulnya enjoy gitu, beribadah teh enjoy. Dan malah ketika melaksanakan syariat Islam, melaksanakan ajaran Islam, ketika beribadah beramal soleh itu justru terasa nikmat dan bahagia. Langsung nepi kadinya mah pasti akan terus semakin diberi kesempatan beramal solehnya oleh Allah, dan ketika melaksanakannya itu akan diberi
kekuatan, kemudahan sehingga malah menjadi seperti itu. Padahal pada asalnya semua yang Allah perintahkan dan Allah larang untuk manusia itu disebutnya taklif, beban asal nama. Itu berupa beban sebetulnya. Nah, tapi kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah itu tidak lagi terasa menjadi beban, justru terasa menjadi sesuatu yang happy, bukan enjoy dan happy. Ibadah teh nikmat pisan. Kenikmatan yang dirasakannya itu berdasarkan keyakinan, yaitu yang ini tadi, bahwa apabila kesempatan itu ditangkap gitu ya, dari Allah memberi kesempatan, lalu kita menangkap kesempatan tersebut dan dilaksanakan bersungguh-sungguh, kan ini diantaranya janji yang Allah akan berikan kepada orang yang demikian itu kan, dosanya dihapus dan akan diberi balasan yang terbaik nih di ayat tadi. Itu yang membuat bahagia eta, yakin dosanya dihapus, karena yakin juga kan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, pasti berdosa, tapi yakin juga bahwa dosanya dihapus. Apa sih yang lebih membahagiakan sebetulnya? Apa yang lebih membahagiakan dari itu? Nggak akan ada. Ya tidak ada lah saya kiranya yang lebih membahagiakan, bukan membahayakan atau itu. Ini kali gue gaya sok keganggu mental. Tadi ngagiling itu si Mamehder. Jadi kayak balelo lah bakal pecel ya. Apa yang lebih membahagiakan dari ini ya, kalau yakin gitu dosa diampuni, itunya saja sudah membahagiakan. Nah, kemudian ada ayatnya barusan, ayat keduanya, yaitu surat Al-Ankabut. Sebelumnya juga surat Al-Ankabut, yaitu ayat 69. Yang kedua ayatnya tentang mujahadah. Ini artinya ini mujahadah ini memang dituntut gitu kan oleh Allah ya. Mujahadah ini kesungguhan, bersungguh-sungguh di dalam, ya intinya sebetulnya kalau beragama Islam ya bersungguh-sungguhlah di dalam beragama Islamnya. Nah, kesungguhan di sini seperti yang barusan, yaitu kesungguhan untuk melepaskan diri dari pengaruh al-hawa sehingga tidak terus-menerus, tidak terlalu banyak hidup ini gitunya, di dalam hidup ini tidak terus-menerus atau tidak terlalu banyak mengikuti al-hawa. Ya, tapi diarahkan gitunya. Ini kesungguhannya itu kesungguhan mengarahkan, menundukkan diri kepada al-haq. Yaitu kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Nah, ada ini nih analogi lah gitunya. Di sini analoginya itu an-nafsu katifli. Diri kita ini dianalogikan ya, apa namanya, diri kita itu ya dianalogikan seperti bayi, ya seperti bayi yang masih menyusu lah gitunya. Ini dianaloginya ya, diri kita itu seperti bayi itu yang masih menyusu. Apabila dibiarkan terus saja gitu menyusu gitunya, artinya tidak di apa namanya, disapih. Bener disapih itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya apabila bayi itu, bayi menyusu pasti gitunya. Nah, bayi itu apabila dibiarkan terus menyusu gitunya, maka dia akan ya terus saja seperti itu entah sampai kapan. Mungkin kalau ibu-ibu punya pengalaman gitunya menyapi anaknya ketika masih menyusui, tapi ini sudah waktunya berhenti, kan harus dihentikan. Lah beragam lah dihentikannya mah, aya nu diwolan Batrawali.
Ini maaf saja nih ya. Ada yang puting susunya itu diolesi oleh pasta gigi. Ini kan dipaksa. Artinya si bayi ini supaya berhenti karena memang sudah waktunya berhenti. Ini analogi kan ya. Ini analoginya seperti ini nih. Jadi diri kita ini dianalogikan seperti bayinya yang menyusu. Apabila terus dibiarkan, ya dia akan terus saja menyusu. Apabila kemudian wan nafsu katifli intuhmilhu syabba ala hubbir ridhoi. Soalnya bayi yang masih menyusu apabila dibiarkan terus-menerus menyusu maka dia akan terus saja gitu, seperti itu. Bahkan ada anak SD gitu yang masih ya itu mungkin dulu ibunya tidak tega atau apa, tidak bisa gitunya menghentikannya terus, akhirnya benar itu kejadian sampai dirayu gitunya, masa sih masih ASI gitunya ganti oleh dot, mau tapi kan budak kelas genep SD ngedot ayah kejadian. Kenapa? Karena itu tidak maunya bukan tidak mau, ibunya mungkin yang tidak mau atau tidak tega gitunya menghentikan itu anaknya dari menyusu. Nah, ini analoginya seperti ini ya. Wa in taftimhu yaftayan fatimu. Tapi kalau dihentikan dalam usia berapapun bayi itu akan berhenti. Ya kalau dihentikan dari menyusunya ya bayi itu akan berhenti, meskipun kalau ini karena kan di Quran itu adanya di dalam surat Luqman diantaranya ya ayat ke 13 atau 14. Itu yang ayat yang ini, wawasoinal insana biwalidaihi, kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya itu mengandung dari ya usia berapalah, dengan mengandungnya itu kondisinya itu wahnan ala wahnin, semakin lemah. Nah kemudian wa fisoluhu fi amaini, dan Allah wasiatkan juga hentikan menyusui di usia 2 tahun. Itu apa? Ada ayat Qur'annya bahwa wa fisoluhu fi amaini, dan hentikanlah menyusui itu di usia 2 tahun. Nah tapi ini kalau bayi itu tidak dihentikan maka bayi itu akan terus, ya karena itulah kan kebiasaannya. Begitu 2 tahun hentikan, kubatra wali lah. Orok nanti ma oga terjual gitu. Beda duit eta mah. Eta Mang Juha eta mah. Eta mah nepi ka mana bieu teh atuh? Nepi ka mana tuh bieu teh? Henteu nepi ka Mang Juha mah. Diri kita ini kalau dianalogikan, itu ayat Quran, yang ayat Quran kan memang Allah memerintahkan hentikan menyusui itu di usia 2 tahun. Kenapa yang menyusui itu sampai Allah lah gitunya. Allah yang memerintahkan hentikan di usia 2 tahun. Ternyata untuk si bayi tersebutnya setelah 2 tahun itu tidak lagi baik lah, bukan hal yang baik, bukan lagi bagus kalau terus menyusui. Bisa kada luar sa lain naon. Expire bahaya tuh, ngelepak ke orok. Waduh, nya kunaon dia ini. Apaan aja dia tanggal expire atau baca. Baca eta aya expire na bulan sabaraha tahun sabaraha, ayo we 2 tahun di susuan wae atuh.
Diri kita ini kalau dianalogikan seperti bayinya yang menyusu kepada ibunya, apabila terus dibiarkan, padahal ada batas waktu tadinya menurut ayat Quran 2 tahun jangan lagi menyusui, jangan terus gitunya disusui, itu ayat Quran ya yang menghentikan. Allah itulah yang memberitahu berhenti menyusui itu di usia 2 tahun. Nah kalau dibiarkan maka dia akan ya teruslah dia itunya menyusu gitu kepada ibunya. Wa in taftimuhu yan fatim. Tapi kalau dihentikan pasti berhenti meskipun belum waktunya. Kalau dihentikan pasti berhenti. Ya tadilah dengan cara apapun gitunya, dengan cara apapun dihentikannya. Setelah berhenti diheureyan ka orokna teh. Orokna atuh anu di dieu. Diasong-asong ge maung. Orok teh. Mun kitu Mang Jua. Nah gitunya analoginya gitunya seperti itu bayi yang menyusuk apabila dibiarkan ya akan terus seperti itu. Dan kalau dihentikan maka si bayi itu akan berhenti, yansha'u ala hubihi, dia akan berlanjut lah gitunya dengan keinginan dan kesukaannya yang lain, karena kalau menyusunya sudah berhenti dan nggak akan mau lagi diganti. Itu artinya ya dihentikan, nah maka keinginan dan kesukaannya itu akan bergantinya, fayardi'u fi ghairi waqtihi. Nah ini nih apabila terus itunya ini belum sampai ke sana nih. Apabila terus menyusu maka akan teruslah ya selama tidak dihentikan, maka bayi itu akan tumbuh itunya dengan kesukaan dan kemauan yang terus berlanjut. Fayurdu'u fi ghairi waqtihi, maka akan terus menyusu padahal sudah bukan waktunya ya, menurut Al-Quran 2 tahun tadi. Fayab sudu mazajuhu, maka itu akan merusak baik secara fisik ataupun tabiatnya. Berarti sudah 2 tahun geus tong disusuan deui, artinya geus tong dianggap orok wae atuh udah geus 2 tahun ayeuna mah. Ya artinya jangan terus diperlakukan seperti bayi, itu akan merusak tabiat, terkepika iraha geura. Masanya ya jadilah gitunya sudah sebutlah sudah sekolah, sudah angger hayang ngedot, itu tabiat bayinya masih ada, akan kasihan. Kalau asinya sendiri berartinya mengapa Allah memerintahkan umur 2 tahun itu untuk hentikan menyusuinya. Fayabsudu mazajuhu, ini bisa merusak baik secara jasmani ataupun tabiatnya. Wa in taftimhu bi tanfirihi anisadji. Nah tapi kalau dihentikannya dari asi bil tadinya bil haili ya dengan cara apapun lah pokoknya hentikan. Kita mereka odol, mereka buat rawali, mereka seruh pek lah bebas. Pokoknya mah jadi pahit jadi kieu. Atawa mereka itu tadi. Nu tadi mah eta nu mah ogah ayeuna beda sih. Ganti gitu dengan istilahnya dengan makanan padat. Atau dipikir 2 tahun mah terus kudu bejeuna we ganti. Nah, kemudian gantilah gitunya dengan kalau nutrisinya kan tetap perlu, tapi ganti gitu dengan yang lain, karena kalau ASI tadi setelah 2 tahun itu akan merusak baik secara jasmani ataupun secara tabiat gitunya, karakternya mau itu akan terus berlanjut tah siga orok rek nepi ka umur sabaraha. Ganti dengan gizi yang lain. Ya fa inna nafsa, nah sekarang ya fa inna nafsa in taroktaha fil lazati jasmaniyati tansya'u ala hubbiha. Ini maknanya nih ya dengan analogi yang tadi. Karena diri kita ini
apabila kamu biarkan dengan kenikmatan-kenikmatan jasmani saja, maka akan ya teruslah tumbuhnya itu dengan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Kita nikmat betah nate dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasmani, keduniaan teh berarti ya terasa nikmatnya itu oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Beda yang nu tadi justru kalau yang tadi ketika beribadah itu, kalau ibadah kan urusan rohani kan. Ya kalau ibadah kan urusan rohaninya, urusan agama lah gitu, itu urusan rohani. Kalau yang tadi kan justru ketika beribadah itu terasa nikmat dan bahagia. Padahal kan nikmat dan bahagia ini yang dicari oleh semua orang. Semua orang itu ingin hidupnya terasa nikmat dan bahagia. Nah kalau diri kita ini gitu dibiarkan terus itunya merasakan kenikmatan bahagianya itu dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah, maka ya akan terus berlangsung. Selama tidak dihentikan maka itu akan terus berlangsung. Nanti justru ketika bersinggungan, ketika melaksanakan hal-hal yang bersifat rohaniah, pahit karasana teh, amis keneh nu itu, ngeunah keneh itu jasmania. Tapi ketika melaksanakan urusan-urusan rohani itu berarti urusan-urusan ibadah, amal soleh, agama, pahit nu eta mah. Artinya harus sesegera mungkin gitu ya, sesegera mungkin. Ganti itu tah kenikmatan, kebahagiaan yang sebelumnya terasa nikmat bahagia itu dengan hal-hal yang berupa jasmaniah itu harus sesegera mungkin dihentikan dan diganti. Seperti bayi tadi 2 tahun hentikan. Karena kalau diteruskan, kalau tadinya ASI itu akan merusak. Jadi kalau untuk menghentikan itunya ini pakai ayat Qur'annya yang barusan wa fi soluhu fi amaini, Allah memerintahkan hentikan menyusui di usia 2 tahun. Nah kalau dilanjutkan bagaimana? Nah ternyata ini bisa merusak baik jasmaninya ataupun rohaninya, berarti merusak jasmani dan karakter, itu karakter dan tabiatnya. Nah ini seseorang lah an-nafsu berartinya. Nah seseorang itu apabila dia membiarkan dirinya itunya terasa lezat, terasa nikmat, terpenuhi yaitunya terpenuhi kepuasan dirinya itu oleh hal-hal yang bersifat jasmaniyah, maka ya akan teruslah tumbuh seperti itu. Jadi nikmatnya teh kudu karar itu Kalau oleh hal-hal yang bersifat jasmani apa nya tadi teh contohnya teh nya eta teh hiking mun kitu teh nikmat teh bahagia. Nya itu kan hiking itu kan kenikmatan jasadiah gitu mah. Kalau pergi kemana melihat pemandangan indah gitu nikmat bahagia gitu, melihat pemandangan indah suasana yang seperti apa balik. Ya setelah selesai kemudian pulang, kebahagiaan itu sudah hilang. Dan kalau pergi ke tempat yang sama rasanya pun sudah berkurang. Ya piknik ke satu tempat gitunya yang baru kita datang ke sana, wah terasa indah, nikmat, bahagia. Coba kadinya deui yang kedua kalinya masih sama enggak? Ya apapun lahnya hal-hal seperti itu yang mendatangkan kenikmatan. Itu di bab apanya? Kalau sebelum-sebelumnya itu di bab di pembahasan kitab Burikok tentang kehidupan dunia. Karena dunia itu kan buricak burinong. Berkilauan gitu kan, indah, menarik, luar biasa. Benar itu mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan, tapi kan sifat atau karakter dari segala sesuatu yang bersifat dunia dan keduniaan itu nisbi, tidak abadi, hanya sesaat bahkan.
Ya hanya sesaat itunya mendatangkan kenikmatan kebahagiaannya. Nah kalau seseorang membiarkan dirinya itu merasakan kenikmatan kebahagiaannya itu hanya dengan hal-hal yang bersifat jasadiah, ya akan teruslah berlangsung selama tidak dihentikan. Nah kalau diteruskan bagaimana? Bahaya, berarti analoginya tadi itu akan merusak. Itu akan merusak mata pencaharian. Itu ngerusak mata itu akan merusak urusan rohaninya yang rusak nih ya. Karena kerusakan rohaninya ini kan nanti akan terbawa sampai akhirat. Itu masalahnya kan, rusak di sini jadi rusak. Ya kalau jasmaninya tadi kan merasa terpuaskan kan jasmaninya. Kalau jasmaninya merasa terpuaskan, tapi rohaninya rusak di bawah seperti itu. Karena yang dipenuhinya itu hanya kenikmatan kebahagiaan yang bersifat jasmani. Sementara rohaninya kan tidak terpenuhi. Sebetulnya kenikmatan kebahagiaan rohani bukan dengan hal-hal jasmani. Kalau melihat pemandangan itu kan jasmani, karena yang melihat pemandangannya itu mata lahir, mata jasmani. Coba kalau melihat surga dengan mata batin, tak eta nu nikmat mah. Ya coba kan kalau melihat surga dengan mata batin kan, melihat surga berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran, minimal atulah ayat tajri min tahtihal anhar gitu kan. Surga itu kan mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu kan harus terlihat. Berarti ya terlihat berdasarkan kemampuan kita menggambarkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Menerangkan surga seperti apa, pemandangan yang amat sangat indah, eleh, celetuh mah tuh. Celetuh di mana deh? Tak apal itu tuh nu di Sukabumi. Itu dikukuhkan oleh UNESCO baru-baru ini. Terus kali itu acan sih. Naon mau lagi. Itu hanya tempat wisata baru lah gitunya. Ya atau apapun lah gitu bandingannya. Ya kalau pemandangan berarti kan terlihatnya oleh mata lahir, terasa nikmat. Ya betul, saya tidak menafikan ya, tidak menafikan yang seperti itu, tapi itu kenikmatan yang bersifat jasadiah, ruhaninya tetap tidak terpenuhi. Padahal ruhani juga menuntut hal yang sama kan. Rohani juga menuntut hal yang sama, perlu diberi makan, perlu diberi vitamin, perlu nutrisi, karena ruh ini juga kan harus sehat. Sudah jelas kan ada penyakit rohani. Nah kalau tidak diberi santapan, nah makanya sering-seringlah santapan rohani. Nah maksudnya tabligh akbar. Oh sering tabligh akbar mah. Jadi beri makan, jadi beri nutrisi, sama sebetulnya ya perlu nutrisi. Nah kalau diri kita ini kita biarkan terpenuhi itunya kenikmatan kebahagiaannya itu hanya dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah, ya akan terus seperti itulah berlangsung. Kalau ada sesuatu yang bersifat jasadiah itunya yang mendatangkan kenikmatan kebahagiaannya, ya terasa bergembira, terasa nikmat, benar, itu tidak bisa dinafikan. Tapi yang seperti itu yang bersifat keduniaan disebutnya. Ya nisbi, bukan hakiki. Nisbi itu bukan kenikmatan sesungguhnya. Bagi manusia kenikmatan sesungguhnya bukan hal-hal seperti itu. Tapi kenikmatan disebutkan ketenangan, kedamaian, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan batin. Kalau itu terpenuhi, pasti jasmaninya juga ikut nikmat jasmaninya. Tapi kalau kenikmatannya jasmani, rohani nggak kebagian. Kalau dengan kenikmatan rohaninya, jasmani pasti akan kebagian nikmatnya.
Lamun ieu teh mah apa namanya, dengan kenikmatan jasmani gitulahnya, dengan kenikmatan jasmani itu, kalau jasmani kan di apa namanya, di jasad gitu. Nah, jasad yang terlihat nya wajah ceria padahal sebetulnya hatinya rageg lah kalau kumaha gaik gaik gitu teh. Raut padahal mah iya gitu, secara keraja, secara jasmaniah mah hati yang, hati yang luka. Padahal kan ada kan dalilnya itu kan, yang ini yang inna fil jasadi mudgotan, sesungguhnya di dalam jasad, di dalam diri gitulah, di dalam diri kita itu ada satu bagian yang iza solahat, beresnya bukan sehat. Kalau beres bagian tersebut maka beres juga seluruh jasadnya. Makanya kalau kebahagiaan itu kebahagiaan rohani, jasad pasti ikut kebahagiaan lah bahagianya. Tapi kalau kebahagiaan, kenikmatan gitunya ya tadilah kedamaian, kenyamanan, kenikmatan itu yang bersifat jasmani, rohani nggak kebagian, tetap rajet sebetulnya gitu. Tetap rageg dan rajet meskipun itunya ya karena kan bersifat nisbi deh, atau kenikmatannya bersifat nisbi dan sekedar itunya jasmaniyah. Tapi kalau diganti ya, maka tadinya apabila diri kita ini apa namanya, kenikmatan kebahagiaan lah gitunya, kenikmatan kebahagiaannya itu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat jasadiah, maka ya akan teruslah seperti itu, merasa nikmat dan bahagianya itu kalau dengan kenikmatan yang bersifat jasadiah. Ketika bersentuhan dengan urusan-urusan rohani, urusan agama, urusan ibadah, langsung mungkin mengatakan pahit, gitu mah pahit rasanya, nggak suka, nggak mau. Ya kalau terasa nikmat bahagianya itu kalau dengan hal-hal yang bersifat jasmaniyah. Nah ini yang harus dihentikan. Apabila diri kita itu tumbuhnya dengan dalam kondisi seperti barusan, kondisi demikian, yaitu dipenuhi kenikmatan kebahagiaannya itu hanya dengan hal-hal yang bersifat jasadiah, maka ya akan tumbuhlah kemauan, keinginan dan kesukaannya itu kepada hal-hal yang hanya bersifat jasadiah, karena kan terasa nikmatnya di sana. Watak tasibul akhlaqaz zamimah, itu akan memunculkan akhlak yang tercela. Eta akibat buruk nama. Apabilanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan itu hanya yang bersifat jasmania, ini akan memunculkan, mendatangkan al akhlaquz zamimah, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Wa in zajartaha bitarhibi anha, tapi kalau ini seperti analoginya dengan bayi tadinya, tapi kalau hentikan dari hal-hal tersebut, wa in zajartaha bitarhibi anha, tapi kalau kamu hentikan dari hal tersebut, wa targhibuha ilal lazati ruhaniyati, dan arahkan, dorong itu kepada hal-hal yang nikmat dan bahagianya itu yang bersifat ruh, al-lazati ruhaniyati, kenikmatan yang bersifat rohaninya, jasmani dan ya itu tadi kan, kenikmatan rohani itu dengan beramal soleh, tak harus dorong, arahkan, dorong ke sana supaya kalau beramal soleh itu nikmat.
Nah, ketika beramal soleh itu terasa nikmat dan bahagia. Nah, harus ininya watar gibuha ilal lazatir ruhaniyati. Ya, dan diarahkan, jadi dihentikan dari hanya sekedar terpenuhi merasa nikmat dan bahagia itu dengan hal-hal yang bersifat jasmani, hentikan, lalu arahkan dan dorong supaya merasa nikmat itu dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat rohani. Tanzajiru, pasti bisa. Artinya pasti bisanya berhenti dari berubah tadi seperti bayi, kita harus dipaksa tuh kan. Kubatra wali heula pahit lah, tapi kan hasilnya kan berhenti dari menyusunya dan diganti kan gizinya dengan yang lain, bentuk lain, makanan yang lain, bukan dihentikan sama sekali lalu tidak diberi nutrisi dan gizi, tetap perlu tapi diganti. Karena apabila diteruskan ini akan sangat berbahaya. Kalau analoginya tadinya ASI setelah 2 tahun itu berbahaya. Baik untuk jasadnya ataupun untuk pembentukan karakter dan tabiatnya. Nah, kalau di sini bahayanya apabila kita ini hanya merasa bahagia dengan kebahagiaan yang bersifat jasmaniyah, ini bahayanya akan taktasibul akhlaquz zamimah. Itu akan memunculkan akhlak yang buruk. Ya pasti atau akhlak yang buruknya karena seperti ini kan barusan saya sampaikan nih. Apabila terasa nikmatnya oleh hal-hal yang bersifat jasmaniyah, berarti tidak akan nikmat dengan hal-hal yang bersifat ruhaniyah, hal-hal yang bersifat ibadah. Justru nanti ya pasti kan orang yang tidak terasa nikmat. Tapi kan ibadah itu harus tak jadi kapaksa. Ketika melaksanakan pun asal bukannya merasa nikmat tapi malah terbebani dan tersiksa. Ibadah teh nikmat kumaha? Pasti enggak. Ya, sehingga ketika melaksanakannya pun kan pasti asal kalau enggak takut dosa gitu prinsipnya teh. Kalau tidak melakukan tetapi takut dosa. Tapi ketika melakukannya itu bukan terasa nikmat, tapi malah terasa terbebani bahkan tersiksa, berat ibadah teh. Jabah hasil nantinya dikerjakan secara asal-asalan, hasilnya apa? Wailun, asal-asalan mah bukan hanya sholat sebetulnya, fawailun gitunya, wailun ini bagi bukan hanya sholat. Urusan agama, makanya ini kan dituntut ini kan mujahadah teh. Allah menuntut kalau di dalam beragamanya, di beragama Islam itulah, di dalam menjalankan mengamalkan ajaran Islam itu Allah menuntut bersungguh-sungguh. Bukan hanya untuk sholat, wailun itu untuk semuanya. Apabila ibadah kepada Allah itu dilakukan dengan asal-asalan, akibatnya sama. Yaitu wailun itu bagi yang sahun gitu kan, wailun itu bagi yang sahun. Dah sholatnya sahun mah dijamin lah yang lainnya juga sahun, karena sholat ini adalah pemimpin amal. Sholatnya sudah sahun, yang lainnya pasti sahun. Untuk ibadah yang lainnya juga pasti sahun, asal-asalan. Serius nama karena urusan keduniaan, atau kayak malah kalau mengikuti al-hawa atau serius tama diedankeun lain dinyaankeun deui dinyaankeun diedankeun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena menjadi orang yang seperti ini nih yang dianalogikan di sini. Dirinya itu merasakan nikmat dan bahagia itu oleh hal-hal yang bersifat jasmaniah, keduniaan. Salahnya tidak segera dihentikan, seperti bayi yang salahnya tidak segera dihentikan ketika sudah mencapai 2 tahun. Kalau bayinya ya terus nggak tahu perubahan, bayi ini dia akan terus meminta, artinya ya kecuali kalau dihentikan. Tapi kan dihentikannya itu harus
paksa, harus dipaksa lah gitu. Eta mah kunaonnya tadi carana mereka kumaha carana. Nya dipaksa we gitu, asalnya kan nya si bayi itu minta nyusu tong diberi gebugan aya nama. Pokoknya mah eureun lah asal eureun. Kumaha we carana malah pokoknya mah gaplok. Harus segera dihentikan. Ini kan berdasarkan ya yang tadi juganya bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Nah ini yang manusia tidak tahu. Tanpa penjelasan dari Allah, tanpa penjelasan dari Allah manusia tidak akan ada yang tahu. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, manusia tahu, tapi hakikat ruh apa? Hakikat jasad apa? Kalau kalau bukan Allah yang menerangkan gak akan ada yang tahu. Dan Allah sudah menerangkan ya dalam hal ini bahwa manusia sesungguhnya itu adalah ruhnya. Di mana ruhnya inilah yang akan hidup selamanya hingga abadi. Kan itu kan hakikatnya gitu kan, manusia itu adalah ruhnya, di mana ruh inilah yang disebut manusia yang akan terus hidup sampai abadi. Meninggal dunia pindah ruhnya, kalau jasad selesai urusannya, dikubur dan hilang. Itu kan hakikat jasad mah. Nah artinya kan ini kepentingan ruh nih yang harus betul-betul diseriusi, kenalah urusan jasad mah. Karena jasad ini kan hanya sampai dunia kepentingannya, tapi tadi kan malah kenikmatan kebahagiaannya yang dipenuhi itu hanya untuk kenikmatan dunia, jasad. Nah itu ruhnya menderita. Sejak di dunia sebetulnya ruhnya itu sudah menderita karena kebahagiaan kenikmatannya itu hanya diberikan untuk jasad yang bersifat jasmania, ruhnya menderita. Ruhna mah teh untuk itu paeh gede. Hirup teu neut paeh teu hos cek urang Sunda mah. Ruhna teh karena tidak pernah diberi apa-apa, kenikmatan kebahagiaannya itu hanya untuk jasad. Justru setelah meninggal ruh itu akan semakin menderita. Ya ruhnya nanti kan setelah meninggal ruh itu justru akan semakin menderita, dan puncak penderitaannya itu kalau sudah masuk ke neraka karena tidak dipersiapkan sejak di dunia, semakin celaka, semakin menderita. Sementara jasmani yang terus diberi kenikmatan kebahagiaan, selesai ketika orangnya meninggal jasmaninya dikubur. Matanya yang biasa terpenuhi kenikmatan dengan melihat pemandangan yang indah, kalau sudah meninggal poek. Setelah meninggalnya poek. Ya, dan kemampuan melihatnya pun sudah dicabut kan. Yang setelah meninggal kan kemampuan jasad untuk melihat itu sudah dicabut. Kalau ruhnya masih bisa melihat nggak? Bisa melihat, dia akan melihat malaikat maut yang mencabut ruh, membawanya ke alam barzah, memasukkannya ke alam barzah. Kan ruh itu melihat malaikat maut. Kemudian nanti di alam barzah didatangi dua malaikat, dulu ditanya, sangaran Abdi Dodi, wah siapa bener balik cocok siapa banget gitu ngaran Dodi bener ah. Malaikat mana mah omo paling ya Dodi suruh di mana ditanya aku itu kan melihatnya. Ya melihat, mendengar, makanya ditanyakan dia menjawab. Tah telinga, mata, ruh itu yang akan terus terbawa sampai ke akhirat. Sementara kan ada beberapa ayat kemarin-kemarinnya. Nah kalau yang mengabaikan urusan seperti itu, artinya kan hanya memenuhi, kalau di sininya disebutnya yang dipenuhinya itu hanya kenikmatan dan kebahagiaan jasmania,
justru Allah akan membuat matanya buta, telinganya tuli, dan hatinya keras. Segera, gitunya, segeralah hentikan. Gusti lila teuing nyusu teh urang teh. Hentikan berarti ini sudah saatnya ganti ini kenikmatan jasmani teh dengan kenikmatan rohani. Ini tadinya yaitu dengan cara hentikan dari merasa nikmatnya itu hanya dengan hal-hal yang bersifat jasmaniyah, duniawi, dan segeralah arahkan, dorong untuk bisa, ya berilah gizinya berarti kan, ya berilah nutrisinya, gizinya itu oleh hal-hal yang bersifat rohani. Nanti juga akan terbiasa, bahkan akan menjadi nikmat dan bahagia. Dan kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Usah yo hiji. Berarti belum ke ini yang terakhir itu kan subbabnya itu adalah al-hawal mahmud. Di awal juganya sudah saya katakan al-hawa itu menjadi bagian dari yang namanya manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya al-hawa. Tapi al-hawa itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau kita ikuti maka pasti akan terbawa ke arah yang buruk, yang salah. Makanya ittibaul hawa itu salah, buruk, bahaya. Nah, kecuali kalau sudah bisa seperti ini nanti al-hawal mahmud, ada al-hawa yang baik, ada al-hawa yang terpuji, tapi itu yang seperti apa? Yang kedua, eta mah wayahan pabiarsa. Nah, eta anu disapi we heula pokona mah geus eta mah mikiran heula eta we anu mah. Geus areureud nyusu teh eta mah. Karena kenikmatan jasmani teh. Areureun tah eta teh karena kenikmatan jasmani teh. Ya kan harus dipaksanya wayahan aya untuk arahkan gitu kepada kenikmatan yang bersifat, ya beri, makanya coba terus beri makanan, gizi, nutrisi yang bersifat ruhani. Tadi teh hanya yaitu dengan konsisten terus itu beri nutrisi gizi yang berupa hal-hal yang bersifat rohani, nanti akan terbiasa. Yang akan terbiasa dan terasa nikmat, itu bahkan nikmat dan bahagia.